orang Indonesia itu ketika kita ada kajian, kadang Ketika ada ustadz apa? ada taklim Ah. atau kajian, ada beberapa ustadz tuh kadang bicara tentang menikah 4 kali, 3 kali, atau itu sebenarnya sunnah Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebenarnya gimana sih menurut antum menikah 4 kali atau sebenarnya 1 kali? Karena pada dasarnya kebanyakan orang menikah, tidak banyak orang perempuan menerima suaminya menikah lagi. Ah, Pasti itu hakikat lahir batin dari seorang wanita. iya, paham. Tapi kenapa kok menurut ustadz-ustadz tertentu, ya kita tidak perlu ini, itu sunnah sebenarnya. Iya, Pak. Tafsir dalam Al-Qur'annya atau adakah dalil khusus yang menyebutkan pernikahan seperti itu? Iya, kita tentang hal itu, Pak, kita akan menjelaskannya langkah demi langkah. Yang pertama, nikah 1 atau 4 itu boleh. Jadi orang yang menikah 1 kali atau orang yang menikah 4 kali atau orang yang punya 4 istri itu semuanya halal. Tapi yang harus kita berpikir atau harus kita mencarinya apa yang benar atau apa yang salah. Rasulullah SAW ketika menikah beberapa kali itu sebenarnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak menikah perempuan biasa aja. Itu ada perintahkan dari Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad menikah fulan. Allah Subhanahu wa taala tersebut di surat An-Nisa, "Mathna wa thulatha wa ruba'." Boleh kamu menikah kedua, ketiga, keempat. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu takut tidak menjadi adil, jadi maka satu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah membuat syarat kepada orang-orang yang mau menikah beberapa kali, mau poligami. Poligami itu bahasa Arab namanya ta'addud. Ta'addud. Harus kamu menjadi adil uangnya, menjadi adil muamalahnya, menjadi adil cintanya, menjadi adil semua sesuatu. 3 hari di sini, 3 hari di sana. 100.000 di sini, 100.000 di sana. Semua sesuatu yang kamu akan beri ke yang pertama harus beri kepada semuanya. Tapi menurut saya ta'addud itu boleh dan halal, tidak ada masalah, dan itu adalah sunnah. Tapi kapan? Ketika istri yang pertama kurang, ketika suami dia masih butuh sesuatu tidak ada dalam istrinya yang pertama. Misalkan istrinya dia sakit, jadi dia tidak bisa membuat apa-apa di rumah, dia boleh menikah lagi. Istrinya dia tidak cantik, boleh menikah lagi. Istrinya tidak hamil, tidak punya anak, tapi Masya Allah ada orang istrinya berilmu, cantik, punya anak, punya uang, semua hal-hal dia taat, tidak maksiat. Terus dia mau menikah lagi untuk sunnah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah udah menjelaskan banyak hal-hal yang sunnah. Sunnah tentang orang miskin, tentang orang du'afa, tentang orang yatim. Kalau antum mau benar-benar membuat sunnah, harus mencari laki-laki yang udah belum menikah, perempuan yang misalkan yang udah janda atau yang lain. Terus dua-duanya akan menikah, antum yang akan bayar maharnya, antum yang akan bertanggung jawab tentang hidupannya. Itu pasti kamu udah membuat sunnah dan kamu akan mendapat pahala yang besar. Iya, tapi kalau kamu udah menikah perempuan misalkan karena dia lemah atau karena dia misalkan janda, kalau kamu mencari orang lain untuk dia, antum akan mendapat 2 pahala, pahala laki-laki dan pahala perempuan. Terus kalau antum nanti sudah menikah, terus karena istri antum orangnya ikhlas, ya. Nah, Ayo sayang, antum mau menikah lagi, ana ridho, antum akan menikah lagi. iya, dengan syaratnya kalau dia kurang bersama saya. Kalau suatu hari dia tidak menjadi hamil, pasti saya akan menikah lagi. Kalau dia tidak taat apa yang saya mau, atau misalkan dia banyak cemburu, itu salah satu tanda-tanda juga cinta yang besar, Pak. Ketika istri atau suami cemburu, itu salah satu tanda yang benar-benar mereka ada cinta. Jadi kita di negara Arab berkata apa? Ketika kecemburuan itu udah tinggi, pasti cintanya udah besar. Tapi kalau tidak ada cemburu atas antara dua-duanya, pasti tidak ada cinta. Jadi walaupun istri ridha, tapi harus kita bertanya diri kita sendiri, kenapa kita menikah lagi? Karena itu salah satu bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kamu menikah lagi karena apa? Mau membuat sunnah, ada banyak hal yang sunnah.
kamu perhatian dengan orang miskin, duafa, perempuan janda, membuat gaji khusus orang yang tidak bisa kerja, itu semuanya sunnah. Rasulullah SAW bersabda, la in amshiya fi hajati akhi khair li min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Jika saya perhatian dengan urusan seseorang sampai dia menjadi mudah, itu lebih baik daripada saya i'tikaf dalam masjid saya itu 30 hari. Masjid kita itu apa sih? Masjid Nabi Muhammad SAW. Nabawi. Masjid Nabawi. Jadi kalau saya udah perhatian dengan urusan seseorang sampai menjadi sangat baik, sangat menjadi mudah, itu lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi 30 hari. Pasti kalau i'tikaf di Masjid Nabawi 30 hari, satu salat sama dengan 1000 salat. Itu dan lain-lain. Pasti kalau kita perhatian dengan urusan orang lain, itu lebih baik dari i'tikaf. Iya. Jadi ada banyak sunnah. Tapi kita tidak perhatian kecuali sunnah yang ada sesuatu untuk kita aja. Tidak harus kita mencari sunnah yang ada manfaatnya kepada semua orang, kepada masyarakat ini. Bukan nyari sunnah yang enak ya? Iya. Kita tidak mencari sunnah yang khusus syahwat aja. Kita mencari sunnah yang ada manfaatnya kepada semua masyarakatnya gitu. Jadi biasanya poligami itu tidak haram. Allah Subhanahu wa taala udah membolehkan gitu semuanya. Tapi sebelum kita menikah lagi, dan kalau ada perempuan juga dia cemburu atau dia menolak, itu tidak apa-apa. Tapi kapan tidak boleh? Misalkan kapan perempuan itu melakukan sesuatu sebenarnya itu salah. Kalau waktu akad perempuan udah tulis syarat, tidak boleh kamu menikah lain, itu salah. Waktu akad laki-laki itu sama perempuan berkata, sebentar Pak, jangan ijab kabul kecuali setelah dia tulis syarat dia tidak akan menikah lagi. Itu sebenarnya salah. Iya. Tapi kalau nanti dia mau menikah terus perempuannya menolak, itu salah satu fitrah. Kenapa? Karena itu dia cemburu kalau ada istri yang kedua untuk bersama suaminya. Tapi pasti kalau dia menolak tidak ada masalah. Kalau dia terima tidak ada masalah juga. Tapi kalau dia kira-kira nikah itu adalah haram, kalau dia menikah lagi itu pasti salah. Kemudian dosa nggak seorang wanita menolak suaminya jika menikah lagi? Karena dia berlawanan dengan apa yang sunnah. Bukan, di dalam Al-Quran kan sudah di dalam surat An-Nisa tadi Iya. kan sudah diantum ini. Nah, ketika seorang laki-laki mau menikah lagi, kemudian istri pertamanya menolak, apakah dari istri itu melawan atau ingkar terhadap Iya. sabda Itu sebenarnya Pak firman tidak Allah? ingkar. Itu dia tahu kalau itu salah satu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, Allah Subhanahu wa taala wajib atas kita. Tapi dia menolak karena itu fulan yang suaminya. Pasti kalau ada orang mau menikah poligami, dia mau poligami, orang lain bukan suaminya, pasti dia tidak akan menolak. Jadi dia tidak menolak hal itu, tapi dia menolak karena bersama suaminya. Jadi tidak ada sebenarnya kalau tidak ada yang kurang dengan dia terus dia menolak, tidak ada masalah. Tapi pasti masalah atau mungkin ada dosa kalau dia kurang, dia tidak hamil, dia tidak taat, dia tidak cantik, akhirnya dia menolak. Iya, itu. Jadi kalau istrinya cantik semua, masalah ya? Maksudnya apa? Ada orang yang menikah sampai 4 sih. Hah? Cantik semua. Oh, orang itu masalah besar, bukan istrinya. Berarti kalau misalkan istri pertamanya ada masalah, termasuk apa, tidak hamil atau dan yang lainnya, Iya, boleh. itu dia kalau menolak berdosa berarti. Iya, bukan berdosa, tapi pasti dia udah melakukan sesuatu jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia udah menolak sesuatu yang boleh, yang halal. Tapi dosa atau tidak, Allah Subhanahu wa taala aja yang tahu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi, menurut saya, kalau Allah Subhanahu wa taala udah berikan pada kita istri yang tidak ada sempurna, tapi sebenarnya sempurna dalam mata kita, tidak usah kita menikah lagi. Menikah itu ketika istri kita yang pertama itu mulai kurang. Iya, misalkan dia udah sakit, terus dia tidak bisa keluar dari rumah tidur, dari kamar tidur. Harus ada yang bantu dia, harus ada yang memasak makanan. Jadi bagaimana, harus menikah lagi? Itu sangat boleh. Tapi istrinya udah sempurna, semua yang saya mau dia melakukannya. Kenapa menikah lagi? Mau membuat sunnah, silahkan mencari apapun yang Rasulullah udah berkata lebih banyak dari 200.000 hadis. Semuanya itu sunnah. Kenapa antum mencari aja tentang nikah?
Itu yang enak sih. Ya enggak apa-apa. Kalau mau harus yakin. Oh, dia harus. Tidak ada rasa zalim. Dia punya uang banyak karena itu kalau dia orang biasa tidak boleh menikah. Dia akan beri uang dari mana itu. Nah, tapi kalau misalkan istrinya udah sempurna nih, apapun yang kita mau bisa dia lakuin ya. Terus kita punya apa materi banyak, harta banyak, mampu lah. Silahkan. Nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Silahkan insya Allah. Secara hukum boleh. Iya. Secara Umumnya boleh. Boleh. Umumnya boleh walaupun kamu istrinya menolak atau apapun. Enggak apa-apa. Kalau kamu udah menikah, misalkan kamu tinggal di Lampung, terus kamu menikah perempuan di Sulawesi, tambah istri pertama tahu, tidak ada masalah. Nggak apa-apa itu. Iya, enggak apa-apa. Tapi yang penting harus orang tua istri yang kedua tahu. Tahu kalau kita sudah punya istri. Nah, Iya. jadi kalian yang mau menikah besok, nikahlah di Lampung, terus Cari lagi. pindah lagi ke Sulawesi, nikah Iya. lagi di sana. Ide yang bagus. Jangan ditiru, Pak. Ya, dan juga ada hal yang Satu aja baik kalau dipadam. antum mau, tidak ada masalah antara yang pertama yang kedua. Ini di rumah dan yang kedua di rumah lain. Tapi kalau dua-duanya bersama satu rumah pasti ada masalah setiap hari. Harus kita menjaga. Tapi banyak sekarang yang menunjukkan bahwa mereka Mesra, menikah satu rumah. 4, tapi kelihatan mesra dalam satu rumah. Itu Iya pasti itu mungkin diban suaminya aja. Tapi ketika setiap istri masuk kamarnya pasti dia Ada rasa cemburu atau rasa iri ke istri yang lain gitu pasti. Tidak ada orang, ada kaidah berkata apa? Kaidah itu maksudnya kata-kata. Tidak ada orang suka kalau ada orang lain lebih baik dari dia. Kecuali orang tua. Orang tua aja yang mau kamu menjadi lebih baik dari mereka. Tapi orang lain mau menjadi kamu lebih baik dari dia, mustahil. Tidak ada di dunia itu. Kalau ada orang dosen, terus bertanya, mau anakmu menjadi apa? Menjadi profesor. sementara orang tuanya mungkin tidak profesor kan? Iya, jadi orang tuanya berharap anaknya lebih baik dari dia. Tapi orang biasa mau temannya menjadi lebih baik dari dia, mustahil. Jadi istri yang pertama itu, kalau dia melihat istri yang kedua udah cantik, harus dia membuat make up baik sampai menjadi. Antum nanti kalau ternyata istri Riko lebih cantik dari istri antum tidak suka dengan Riko. Iya, itu ketika saya itu ketika dua-duanya saya memilikinya, bukan orang lain. Bukan orang lain. Iya. Beda kasus ya. Sekarang di dunia itu tidak ada perempuan yang berkata Masya Allah itu lebih cantik dari saya. Tidak ada. Dia berkata, oh Masya Allah cantik. Tapi dia tidak berkata lebih dari saya gitu. Karena semua perempuan rasa GR. Kamu tahu GR? Iya tahu. Iya, percaya diri. Pede. Walaupun dia jelek, dia berkata saya cantik banget.